Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza Rida Pasai akan mempresentasikan tentang kesimpulan mata pelajaran Ilmu Sosial dan Budaya dengan materi yang pertama, yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Menurut saya, individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial adalah suatu individu fisik potensi lahiriah, sedangkan psikis adalah batiniah, sikap, perbuatan, emosi dan potensi. Kemudian lahiriah ini cenderung ke gerakan anggota badan dan panca indera, sedangkan gerakan anggota badan dan panca indera ini kalau batiniah cenderung ke gengsi, kecerdasan intelektual, dan emosi dan spiritual. Potensi lahiriah dan batiniah ini merupakan termasuk potensi naruliah. Dalam mengenal individu pendekatan naruliah, pendekatan ini yang pertama dari segi fisik dan faktor-faktor penunjangnya adalah kehidupan manusia, perubahan lingkungan, hasil budaya, interaksi dengan lingkungan, pengaruh lingkungan terhadap manusia. Kemudian pada materi kedua, yaitu remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi sosial, dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, khususnya bagi para remaja dan pemuda yang berpikir dibekali rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong kita dapat mengenal, memahami, dan menjelaskan hal yang bersifat alamiah, sosial, dan budaya, serta manusia berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dari dorongan inilah manusia untuk memahami masalah menyebabkan manusia dapat mengumpulkan pengetahuan. Pengetahuan inilah yang diperoleh remaja dan pemuda. Kemudian dari peningkatan kemampuan daya pikirnya para remaja dan pemuda, mereka mampu melakukan segala hal untuk membuktikan, dari mencari kebenaran dan sesuatu hal yang baik yang bersifat alamiah, sosial, budaya yang keseluruhan itu membutuhkan mental yang kuat. Kemudian pada materi ketiga, yaitu pemerintah, negara, dan warga negara serta permasalahan demokrasi. Menurut saya, kewarganegaraan dari sisi hak dan kewajiban warga negara dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan suatu hubungan yang erat untuk mencapai keharmonisan dalam bernegara secara tertib, damai, dan sejahtera. Dalam pengalaman masa lalu, kelihatan bahwa demokrasi belum membudaya. Kita memang telah menganut demokrasi dan bahkan telah dipraktikkan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi kita belum membudayakan. Membudaya berarti adalah menjadi kebiasaan. Demokrasi telah menjadi budaya berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi ini telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Artinya, dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kehidupannya. Kemudian pada materi keempat, yaitu pelapisan sosial, persamaan derajat, diskriminasi, dan pemerataan. Menurut saya dapat disimpulkan bahwa faktor lahirnya pelapisan sosial, persamaan derajat, diskriminasi, dan pemerataan sosial dapat disebabkan karena kekayaan, kekuasaan, kedudukan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan yang akhir-akhir ini sering diagungkan. Padahal Tuhan tidak pernah menilai semua ini karena penilaiannya hanya terpaut pada ketakwaan seseorang. Persatuan kebangkitan yang tingginya rasa nasionalisme dalam segala hal ini bisa diruntuhkan. Imperium pelapisan sosial, persamaan derajat, diskriminasi, dan pemerataan sosial. Itulah kesimpulan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.